Yang pertama tadi, usahakan telur itu dari pihak pasien, jangan dari praktisi. Yang kedua, carikan telur ayam kampung, jangan terlalu besar, yang kecil. من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah wa safi'il umah muballighi nubuwati wa risalah waj'alna wa ashabana ruqyah wa hadil ummah marzuqina bi sihhati wa salamah wa sa'adah wa rabitah fid dini wa dunya wal akhirah wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan, panjang umur, masih bisa bertatap muka dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Tak lupa ucapan terima kasih kepada guru kami Kiai Ahmad Imron Rosyidi, Kiai Ibnu Abdillah Al-Katibi yang kami muliakan, karena beliau yang telah membimbing, mengajari kami dalam ilmu pengobatan atau ilmu ruqyah. Dari situlah kami mendapatkan banyak ilmu, banyak saudara juga. Kita dibimbing, kita tadinya itu tidak pernah membaca rotibul hadat. Setelah ketemu dengan kiai, alhamdulillah kita bisa mengamalkan itu. Tadinya itu biasanya setelah sholat itu langsung loncat, sudah biasanya begitu. Dan dulu pun kami sebelum ikut pelatihan, sebelum ketemu dengan Kiai Imron, kami dan saya tiap harinya itu selalu minum obat. Intinya itu pusing, selalu pusing. Saya kira darah rendah, saya belikan sate, ya sembuh sebentar. Kalau udah obat gak empan, baru beli sate, sembuh sebentar, besok kumat lagi. Itu lama saya mengalami hal-hal yang kayak gitu. Dan waktu tidur malam harinya tidak pernah nyenyak, selalu di tengah-tengah tidurnya itu selalu melihat bayangan, di antara mimpi, di antara sadar dan tidak, itu pokoknya sudah selalu itu. Jadi kaget sampai berdiri, sampai tak pukul sungguhan itu sama raketnya nyamuk itu. Saya pukul sungguhan dari tengah malam, jedor sampai gitu, sampai hancur pokoknya atas itu. Karena ada bayangan besar kayak gelantong main-main di atas itu. Saya kira ya maling gitu. Ternyata saya hidupkan lampunya itu nggak ada apa-apa gitu.
itu selalu setiap malam. Setelah itu ada pelatihan di daerah kami, waktu itu 2018. Kami pun tadinya itu tidak ada keinginan ke situ, cuman istri mendorong untuk ikut. Nah, setelah itu ikut, pelatihan sudah selesai. Di situ ada ruqyah masal, cuman kami nggak ikut ruqyah masal. Kami kira sudah praktisi gitu, tapi kami kira sudah nggak ada apa-apa. Ya alhamdulillah, setelah ikut malam harinya tidur itu nggak pernah saya merasakan tidur yang kayak itu selama sebelumnya. Tidurnya enak, nyenyak gitu, enak pokoknya, sudah bangun-bangun seger gitu. Padahal sebelumnya selalu kelihatan penampakan kayak itu sebelumnya. Kalau tidur di antara sadar dan tidak itu, buktinya saya pukul sungguhan. Dan siang harinya itu pusing, biasanya setiap hari pusing. Alhamdulillah selama ini ya capek, cuman nggak kayak yang dulu. Minum obat mulai berapa tahun, sudah 3 tahun ini, itu kena bisa dihitung obat itu. Tuh. Kalau yang dulu setiap hari minum obat dulu. Ternyata di kisah-kisah gangguan kayak itu memang sudah diterangkan sama kiai, itu termasuk juga gangguan hal gaib. Jadi kebanyakan praktisi yang di sini itu dulunya itu bermasalah semua dulunya itu. Terus diikut ijazahan, ikut pelatihan, ya alhamdulillah semua itu banyak yang sembuh semua. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Tuh yang punya channel santri SRA itu, santri Ruqyah Aswaja itu, oh itu semuanya itu bermasalah semua dulu itu. Kalau ketemu kiai ngamuk itu, bulan Fuad itu. Jadi Hilma itu termasuk keluarganya Kaji Nurholis itu yang megang kantor PJ Jember. Jadi semuanya itu dulunya itu banyak yang bermasalah, intinya itu. Termasuk saya, banyak sudah intinya. Terus ikut pelatihan ini alhamdulillah ya sembuh semua itu, malah jadi bisa menolong orang sekarang. Sudah. Ini sekarang bab meneruskan yang kemarin, bab yang telur. Usahakan telur ini jangan dari praktisi. Usahakan telur jadi dari si pasien. Kalau pasiennya itu membawa sendiri dari rumah, datang ke rumahnya si praktisi, telur ini nggak usah dibawa kemana-mana, nggak usah dibawa masuk ke kamar, ke belakang, nggak usah, sudah taruh di depan situ, taruh di tempat baskom, kasih air, kasih garam, gitu aja, nanti diikutkan ruqyah. Nggak usah dibawa ke kamar, nggak usah dibawa kemana-mana. Itu nanti bicaranya katanya telur itu diganti yang palsu, ganti yang apa, telur-teluran apa, biar kuat. Jadi menghindari kata-kata yang kayak itu, si pasien disuruh membawa sendiri biar tidak menimbulkan tanda tanya. Nanti kalau menimbulkan tanda tanya, katanya sing begini begitu, bukan hanya si praktisi itu yang kena, yang lain ikut imbasnya. Itu jadi jaga itu biar nama kita nggak terlalu buruk-buruk temen. Dan telur ini
Sekali lagi ini hanyalah telur, ini hanyalah alat ya. Ini hanya ini kalau terapi kalau bisa itu telur kampung. Carikan yang kecil, jangan terlalu besar telur kampung. Karena apa? Antara besar dan kecil. Kalau besar itu tidak bisa masuk ke sela-selanya. Telur itu tidak bisa masuk ke sela-sela. Tapi kalau kecil bisa nembus titik saraf-sarafnya bisa. Tuh. Lalu waktu terapi ini telur kan sudah doakan, jenengan waktu nekan des ini jenengan baca itu diulang-ulang nama takunu yati bikumullahu itu terus diulang-ulang sampai merasa titik sakitnya si pasien. Kalau sudah 3 kali lah, kurang lebih 3 kali diulang-ulang 3 kali itu sudah tembus, sudah dimakan. Jadi pindah lagi, baca lagi terus, jangan sampai selesai lah pokoknya baca itu. Nah kelebihannya telur ini lagi bisa buat netralisir. Ini ada tambahan lagi yang saya pernah lakukan. Kita kan dipanggil untuk meruqyasi pasien di rumahnya. Biasanya kalau kita dipanggil itu sudah angkat tangan, sudah nggak ke dokter lagi, biasanya begitu. Kalau sudah parah baru manggil si peruqyah, biasanya begitu orang-orang sini. Kami pun pernah nangani anggota ya termasuk bisa dibilang kerjanya itu di rumah sakit, pernah dipanggil juga. Beliau batuk sudah lama, segala obat sudah diminum, segala cara sudah minum, akhirnya nggak ada jalan lagi, kita dipanggil. Ya alhamdulillah dengan izin Allah dia sembuh, alhamdulillah. Itu kan meskipun dokter yang ternama, kalau nggak jodoh ya nggak sembuh. Meskipun kita pun baik senior junior, kalau nggak jodoh ya nggak sembuh. Kalau jodoh dengan izin Allah, jodoh meskipun yang pemula, tapi Allah mengizini sembuh ya sembuh. Jadi nggak ada kata-kata senior junior dalam ilmu kayak ini, nggak ada. Kalau itu pasien itu diberi kesembuhan oleh Allah dengan pelantar kita, meskipun kita junior ya sembuh, itu aja sudah. Jangan jadi kalau disuruh orang meskipun yang baru, jangan nggak mau silakan tangani sudah gitu. Pokok ikhlas dari hati, insya Allah mudah untuk sembuh meskipun kita baru. Tapi kalau yang memang itu parah ya diajak yang senior, karena yang senior itu lebih pengalaman. Kalau yang baru, ayat-ayat pun apa yang dibaca itu belum hafal lagi kalau yang baru. Tapi kalau yang senior sudah terbiasa dinangani di lapangan, segala kasus sudah. Tuh, biasanya begitu. Dan telur ini bisa buat netralisir. Ini alat ini, anggap alat, jangan dianggap apa-apa. Ini hanya doa-doa kita yang insya Allah diijabahi oleh Allah. Kayak gitu. Gak usah pakai ribet. Kalau dokter alatnya suntik, kita ya kayak ini alatnya gitu aja wis, gak pakai ruwet. Ini kalau saya dipanggil untuk meruqyah di rumahnya pasien, tergantung kondisi pasien. Saya lihat dulu, kalau kondisi pasien itu kok
penyakitnya nggak wajar atau penyakit kena sihir atau penyakit gaib lainnya, ya sebelum diruqyah kalau saya netralisir dengan membawa telur ini. Bacaannya yaitu tadi bacaannya. Jadi caranya ini megangnya gini, nah, muter ngiri ya, muter terus, muternya ngiri kayak jarum jam ya, muternya ngiri ruangan, kamar-kamar, terus dibacakan aina mata kunu. Terus setelah ini dibacakan yang pertama mulai awal tadi, ya Allah ya Rahman ya Rahim tadi itu ada yang di video yang pertama, berikanlah kekuatan ini pada telur ini, magnet yang sangat dahsyat, ini loh maksudnya. Nah setelah itu panjenengan kalau netralisir keliling-keliling terus baca terus ena matakun ya tibikumullahu jamian, itu terus dibaca terus, ruangan, kamar, semuanya sudah. Nah, setelah itu diruqyah tuh. Kalau bisa saudaranya suruh ada di belakangnya, maksudnya keluarga pasien. Jangan kita masuk-masuk tanpa izin, nanti dikira mencuri nanti. Bahaya, jaga itu. Jadi minta izin dulu, kita netralisir. Kalau boleh diizini, nah baru. Jangan sembarangan, melanggar itu kena sanksi nanti. Izin dari keluarga. Kalau bisa ya didampingi pihak keluarga kalau kita netralisir. Tapi tidak semua dinetralisir kalau meruqyah, tergantung kondisi pasien. Yaitu tadi biasanya kita kalau dipanggil pasien itu sudah nggak mau ke dokter, ya nggak mau apa, uangnya habis, atau minta alternatif yang lain, apa sudah capek di kedokteran atau gimana ya nggak tahu lah. Pokoknya kita pernah menangani yang orang itu pernah ya bukan pernah, tiap harinya kerja di kesehatan memang ya, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Yaitu tadi tambahan yang buat netralisir sebelum diruqyah. Yang pertama tadi, usahakan telur itu dari pihak pasien, jangan dari praktisi. Yang kedua, carikan telur ayam kampung, jangan terlalu besar, yang kecil. Tuh. Terus kalau nyentuh, waktu nyentuh des diulang-ulang baca enama takunu, itu diulang-ulang sampai 3 kali bacaannya, baru kita tarik. Ya enggak harus 3 kali, pokok itu pasien itu enggak kuat ya tarik sudah, dilepas. Lanjutnya bisa buat netralisir ya, bacanya itu tadi. Nah setelah itu selesai, bungkus diwajalna, dikubur atau jangan digoreng, penyakit itu nanti keluar sembarang. Udahlah, sekian, semoga bermanfaat ilmu-ilmu pengalaman ini. Mudah-mudahan dengan berbagi ini panjenengan juga yang tadinya itu belum pernah penanganan kayak itu membuat telur, mudah-mudahan dengan adanya video ini, mulai yang pertama ini yang ketiganya ini termasuk, mudah-mudahan semakin bisa. Kalau di apa itu di komen-komennya itu ya banyak yang bilang ya terima kasih, alhamdulillah bisa ketemu video ini, saya tunggu video yang lainnya tuh. Ya terus simak terus channel kami, mudah-mudahan kami bisa memberikan cara-cara untuk terapi pakai telur dengan media telur. Banyak cara, banyak, cuman ini tadi apa itu namanya alat, ini hanyalah alat, bisa buat
tangan lebam, abu-abu lek ngarani, kayak kena bisanya ular itu. Pernah saya itu nangani kayak itu. Ini besar ini tangan ini. Alhamdulillah dengan telur kita berdoa dengan izin Allah itu kempes bisa. Nanti di video selanjutnya kami akan caranya, bacanya bacanya itu sama bacaannya. Saya akan beritahu caranya ya, di video yang lainnya. Ya sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa tombol merah-merah itu, subscribe itu, like, komen. Ya sudah dulu itu dari kami. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.